Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Kita masuki pertemuan ke-15 hari Senin tanggal 8 November ya, terkait dengan GLB, gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas apa itu GLB dan GLBB. Ya, Bapak ulangi, GLB itu adalah gerak lurus beraturan. Berarti tidak ada percepatannya 0. Sedangkan GLBB itu adalah gerak lurus berubah beraturan. Ya, ada percepatan. Ya, kita mulai saja ke soal nomor 1, yaitu pada buku modul. Ya, modul yang seperti ini. Ya, modul ini itu buka halaman 53, soal nomor 13. Ya. Terus itu ada mobil A bergerak dengan laju 108 km per jam ke kanan. Ya. Dan berada 400 meter di belakang mobil B. Ini mobil B. Jadi mobil A itu 400 meter di belakang mobil B. Yang sedang bergerak dengan kelajuan 72 km per jam. Mobil B bergerak dengan kelajuan 72 km per jam. Searah dengan mobil A. Pertanyaannya adalah, kapan mobil A ini bisa menyusul mobil B? Ya, sebelum kita jawab, kita lihat dulu. Mungkinkah mobil A menyusul mobil B? Mungkin, kalau mobil A lebih cepat. Ya, sekarang kita lihat kecepatan, karena di sini jaraknya adalah meter, maka kilometer harus kita rubah ke dalam meter. Berarti jam harus kita rubah ke dalam sekon. 108 km per jam, ya, jadikan ke meter. 108 km ke meter adalah 108.000. Jam ke sekon adalah 3.600. Berarti 108.000 dibagi 3.600 adalah 30 meter per sekon. Sedangkan kecepatan mobil B 72 km per jam. 72.000 dibagi 3.600, 20 meter per sekon. Kapan mobil A bisa menyusul mobil B? Nah, saya gambarkan, tadi kan narasi. Sekarang saya gambarkan, saya ilustrasikan seperti ini. Ini mobil A, ini mobil B. Jaraknya 400 meter. Ya, kira-kira mobil A sama B bertemu di sini. Berapa di sini? Kita misalkan X gitu ya. Saya misalkan X, gitu, oke. Jadi waktunya kan sama nih. Jadi waktu sama-sama di sini adalah sama. Sekarang kita lihat di sini. TA sama dengan TB. Waktu di A di sini sama dengan waktu di B. Ya, waktu di A sama dengan waktu di B. Karena dia berangkatnya sama, tetapi kecepatannya berbeda dan posisi awalnya berbeda. Berarti TA sama dengan TB. Rumus T GLB. Rumus GLB kecepatan adalah jarak dibagi dengan waktu. Rumus GLB adalah kecepatan sama dengan jarak dibagi dengan waktu. Berarti waktu adalah jarak dibagi dengan kecepatan. Waktu adalah jarak dibagi dengan kecepatan. Waktu A dan waktu B berarti di sini SA per kecepatan A sama dengan SB jarak B per kecepatan B. Kita lihat jarak A. Jarak A dari pertama kali start sampai bertemu dengan mobil B adalah 400 ditambah X. Dibagi kecepatan A 30. Sedangkan jarak B dari sini nih sampai ketemu dengan mobil A itu adalah X. Berarti X per 20. Nah, di sini kita kali silang. Ya, 400 plus X dikali 20. Kemudian 30 dikali X. 200 kali 400 adalah 8.000. 20 kali 400 adalah 8.000. 20 kali X adalah 20X sama dengan 30X. Ya, ini 20X pindah ke ruas kanan jadi min. Ya, 30X dikurang 20X adalah 10X. Ini 8.000. Berarti X-nya adalah 8.000 dibagi 10 adalah 800 meter. Berarti dari mobil ini ke
mobil B sampai bertemu dengan mobil A itu 800 meter. Ya. Pertanyaannya adalah waktu saat A menyusul B. TA adalah SA per VA. SA itu jaraknya 400 tambah X. 400 X-nya berapa? 800. Jadi 400 tambah 800 adalah 1200. Ya, dibagi 30 sama dengan 40 sekon. Jadi mobil A akan bertemu dengan mobil B pada detik ke-40. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Ya, untuk soal berikutnya, nah di sini mobil A sama mobil B berpapasan. Kalau tadi soal yang pertama adalah searah. Sekarang lihat, ya, ini Bapak tidak ada di buku, Bapak buat saja sendiri ya soalnya. Ya, jadi lihat sini. Mobil A dengan kecepatan 10 meter per sekon ke kanan. Sedangkan mobil B dengan kecepatan 5 meter per sekon ke kiri. Jika jarak kedua mobil adalah 150 meter. Pertanyaannya adalah kapan waktu saat kedua mobil bertemu berpapasan, ya. Kemudian yang B, jarak mobil A saat bertemu, dan C, jarak mobil B saat bertemu. Nah, berarti di sini jarak kedua mobil 150, ya. Nah, sehingga kita bisa tentukan di sini jarak A ditambah jarak B sama dengan 150 saat bertemunya nanti, ya kan? Saat bertemu jarak A dengan saat bertemu jarak B itu jumlahnya adalah 150. Jarak A, rumus GLB, V sama dengan S per T. Berarti jarak adalah kecepatan dikali dengan waktu. Berarti VA dikali TA. Ditambah jarak B. Berarti VB dikali TB sama dengan 150 meter. Kecepatan A adalah 10. T-nya belum diketahui. Ya, berarti 10 T. Kemudian kecepatan B itu adalah 5. Dan T-nya belum diketahui, berarti 5 kali T sama dengan 150. 10T tambah 5T adalah 15T sama dengan 150. Berarti T-nya 150 dibagi 15 sama dengan 10 sekon. Berarti waktu saat kedua mobil bertemu pada detik ke-10. Ya. Sekarang pertanyaan yang B-nya. Kapan jarak mobil A saat bertemu? Berapa jarak mobil A saat bertemu dari mobil A mulai bergerak? SA sama dengan VA dikali TA. Kecepatan A itu tadi adalah 10 dikali waktunya adalah 10 sekon. Berarti mobil A bertemu dengan mobil B pada jarak 100 meter. Sedangkan mobil B bertemu dengan mobil A pada jarak VB kali TB. VB-nya 5, TB-nya 10, 50 meter. Jadi kalau di jumlah keduanya 150 meter. Sesuai ya? Oke. Lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 3 yaitu buku halaman 53 nomor 16. Sebuah kelapa jatuh bebas dari ketinggian 40 meter. Nah, kelapa jatuh dari ketinggian 140 meter. Dari ketinggian 40 meter kelapa. Ya. Berapakah waktu dan kecepatan? Ini baru waktu nih. Berapakah waktu dan kecepatan saat tiba di tanah? Nah, berarti waktunya kita lihat di sini. Ya. Waktunya itu kita lihat ada 3 rumus ini. Ya, rumus GLB ya, seperti yang kemarin sudah Bapak jelaskan. Ini untuk gerak horizontal, ini untuk gerak vertikal. Rumusnya sama ya. Karena ini adalah bola kelapa jatuh berarti gerak vertikal. Lihat rumus yang ini. Ya. Mana yang kita gunakan? Rumus pertama, kedua atau ketiga? Iya, pintar. Rumus pertama. Kenapa rumus pertama? Ya, karena di sini ada ketinggian. Kalau pakai rumus kedua tidak bisa karena nggak ada ketinggian. Ya, sedangkan kalau rumus ketiga ada ketinggian tapi tidak ada waktunya karena yang ditanyakan adalah waktu. Jadi kita menggunakan rumus yang pertama. H sama dengan VO kali T plus minus setengah GT kuadrat. H-nya berapa? 40. Kecepatan awal. Kalau benda jatuh
ya dari ketinggian tanpa kecepatan awal namanya jatuh bebas. Berarti kecepatan awalnya 0. 0 kali T 0 plus gerak ke bawah searah gravitasi. Berarti tandanya plus. Setengah G-nya gravitasinya percepatan gravitasi kalau tidak diketahui dalam soal kita bisa menggunakan 10 ya 10 T kuadrat. Sehingga di sini 40 sama dengan 0 kali T 0 setengah kali 10 kali T kuadrat 5 T kuadrat. Berarti 5 T kuadrat sama dengan 40. Berarti T kuadratnya adalah akar 40 per 5. Jadi akar 8. Akar 8 itu adalah 2 akar 2 sekon. Jadi situ pertanyaannya adalah waktu yang ditempuh kelapa sampai menyentuh tanah adalah 2 akar 2 sekon. Kemudian pertanyaan yang B-nya tuh, kecepatan. Ya, kecepatannya sekarang. Ya, kita lanjutkan pertanyaan yang B. Yaitu berapa kecepatan saat tiba di tanah? Ya, karena ini pertanyaan kecepatan, yang diketahui ada T-nya, maka kita bisa menggunakan rumus yang kedua, ya, yaitu VT sama dengan VO plus minus GT. Ya, di sini nih. Ya, VT, V0-nya jatuh bebas 0, G-nya 10, T-nya sudah kita dapatkan tadi 2 akar 2. Jadi 10 kali 2 akar 2 adalah 20 akar 2. Jadi kecepatan kelapa jatuh sampai di tanah dengan kecepatan 20 akar 2 meter per sekon. Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir, soal keempat. Ya, soal keempat itu di buku halaman 53 nomor 18. Ya, sebuah benda dilempar ke atas dan mencapai ketinggian maksimum 30 meter. Jadi kalau udah maksimum, apa yang terjadi dengan benda yang dilempar ke atas? Pada saat benda dilempar ke atas mencapai ketinggian maksimum, maka benda akan kembali jatuh ke bawah. Ya, jadi kalau benda bergerak terus, masih bergerak, itu belum ketinggian maksimum. Kalau dia sudah berhenti, itu berarti ketinggian maksimum. Nah, berarti bendanya berhenti pada ketinggian 30 meter di atas permukaan tanah. Oke, ini gambarnya gini, Bapak ilustrasikan seperti ini gambarnya. Pertanyaannya adalah yang pertama, kecepatan awal benda. Nah, dari 3 rumus GLBB, maka rumus ini yang kita gunakan. Ya, VT kuadrat sama dengan VO kuadrat plus minus 2GH. Kecepatan T pada saat di atas kecepatannya 0 karena bendanya berhenti. Berarti VT kuadrat ini 0 sama dengan VO. Ini yang ditanyakan, kecepatan awal. Berapa kecepatan awal sehingga benda bisa mencapai ketinggian 30 meter? Ya, plus minus. Kita pakai min. Kenapa? Karena dia berlawanan dengan gravitasi, kita lempar ke atas. Berarti tandanya min bukannya plus. 2 kali G kali H, G-nya 10 kali H. Jadi di sini 0, 2 kali 10 kali H berarti 20H. Ya, 20H. Ya. Kemudian 2 kali 10 20, H-nya adalah 30. Ya. Jadi 20 kali 30 adalah 600. VO kuadrat. Maka VO-nya adalah akar 600. Akar 600 adalah 10 akar 6. Berarti benda dilempar ke atas sampai ketinggian maksimum 30 meter, didapatkan kecepatan awalnya adalah 10 akar 6 meter per sekon. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Berapa waktu pada saat benda mencapai ketinggian maksimum? Jadi di sini kita menggunakan rumus yang kedua. Ya, VT sama dengan VO plus minus GT. VT-nya 0 karena mencapai tinggi maksimum, bendanya berhenti. V0-nya sudah kita dapatkan 10 akar 6. Dikurang, kenapa dikurang? Karena berlawanan dengan gravitasi, gerak ke atas. 10 G-nya kali T. Berarti 10 T sama dengan 10 akar 6. Berarti T-nya adalah 10 akar 6 dibagi 10. Jadi akar 6 sekon.
Benda dilempar ke atas mencapai ketinggian 30 meter ditempuh dalam waktu akar 6 sekon. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Berapa kecepatan pada saat waktunya 3 sekon? Nah, kita menggunakan persamaan yang kedua. Ya, Vt sama dengan Vo min Gt. Ya, V0-nya sudah diketahui 10 akar 6 dikurang G kali T. T-nya 3. Jadi 30. 10 akar 6 itu adalah 24 setengah. 10 kali 3 30. 24 setengah dikurang 30. Min 5,5 meter per sekon. Kenapa min? Karena benda dilempar ke atas semakin lama kecepatannya semakin berkurang. Ya, maka di sini min 5,5 meter per sekon. Oke, lanjut yang terakhir, yang D. Berapa tinggi benda pada saat dilempar dengan kecepatan awal 10 akar 6 ya pada waktu 3 sekon. Pakai rumus yang pertama. S sama dengan VOT plus minus setengah GT kuadrat atau H. VO-nya adalah 10 akar 6. T-nya diminta dalam waktu 3 sekon. Kali 3 dikurang setengah kali 10 kali 3 kuadrat. 10 akar 6 dikali 3, 30 akar 6. Setengah kali 10 kali 3 kuadrat, 9 kali 10, 90 dibagi 2, 45. Berarti 30 akar 6 itu 73,48. Ya, ini 73,48 dikurang 45. Jadi hasilnya 28,48 meter. Jadi ketinggian benda dilempar dengan kecepatan awal 10 akar 6 selama 3 detik adalah 28,48 meter. Demikianlah pembahasan ini yang bisa Bapak sampaikan. Semoga bisa dipahami. Nanti PR-nya dilihat ya di buku paketnya. Demikian Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.